Apa hukum nonton film Korea? Inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati dan pikiran. Inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan disoal, ditanya di padang mahsyar. Nanti mata ditanya, "Hai mata, apa yang kau tonton ketika cinta bertasbih? Apa yang kau tonton? Ayat-ayat cinta. Apa yang kau tonton di bawah lindungan Ka'bah? Apa yang kau tonton tenggelamnya kapal Panderwik? Apa yang kau tonton di bawah mihrab cinta? Film dakwah. Apa yang kau tonton? Ainun Habibi." Mantap. Nanti ditanya mata, apa yang kau tonton? Kabi Kaci Kabigam. Apa yang kau tonton? Coach Hotahe. Apa yang kau tonton? Apa yang kau tonton? Korea. Ini akan dituntut di hadapan Allah. Kira-kira dengan menonton sinetron Korea itu pelajaran apa yang bisa diambil? Tidak ada. Pelajaran menutup aurat tidak ada. Yang saya khawatirkan setelah menonton sinetron Korea, dia ingin macam orang Korea. Akhirnya banyak ibu-ibu yang hitam pakai bedak 3 inci. Karena ingin seperti artis Korea. Akhirnya wajah putih, tangan hitam. Pergi kondangan. AC mati, kipas angin gak hidup, rendangnya pedas. 2 jam undangan luntur. Yang terakhir setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana dengan menonton film, misalnya film Korea, situ ada pemain lawan jenis, meski semua sopan dan menutup aurat, apakah masih boleh ditonton? Jazakallah khair. Ini tujuan kita bahas hari ini, itu dilarang. Ya. Itu dilarang. Pak, sekarang gini, fair saudariku muslimah. Anda kalau lihat artis seperti itu, walaupun pakaian sopan, tertarik nggak kira-kira? Nah, itu jadi masalah. Sampai pada tingkat akhirnya, karena munculnya perasaan suka itu, mungkin bisa merusak fitrah biologis Anda. Sekarang suami Anda sudah merangsang, memberikan yang terbaik, Anda membayangkan orang lain karena banyaknya tontonan. Itu salah satu hikmah dilarangnya melihat sosok yang diharamkan. Coba Anda turunkan pandangan, dan itu tujuan kita bahas pada hari ini. Dan kalau Anda tidak nonton film Korea, kenapa? Kan tidak ada masalah. Tidak ada yang jadi masalah buat Anda. Tidak ada yang rugi. Lebih baik Anda nonton ceramah, Anda nonton cuplikan yang bisa menambah keimanan. Coba teman-teman alihkan keinginan kita, syahwat kita, ego kita pada saat ingin menonton sesuatu yang haram kepada hal yang dibolehkan. Di YouTube misalnya, Anda bisa nonton ceramah, Anda bisa nonton YouTube misalnya keajaiban, tanda-tanda kebesaran Allah dan seterusnya. Itu sangat bagus. Seperti itulah. Allahu a'lam. Baik teman-teman, ini bahasan kita insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Drama Korea disingkat drakor. Iya. Ya. Jadi sebetulnya begini ya, mau drama Korea, drama Jepang, gitu kan, mau drama apa sajalah gitu yang dari manapun, sebetulnya diikat dengan hukum yang sama. Ya, hukumnya itu pertama, tidak boleh melalaikan kewajiban-kewajiban, ya bahkan amalan-amalan yang menuntut kita untuk mengerjakannya. Ya, kalau sekiranya itu bisa, mohon maaf sekali, menggugurkan kewajiban atau mengabaikan kewajiban, maka apapun jenis itu bisa haram. Bisa haram hukumnya. Apalagi misalnya mengabaikan sholat, tadi mengabaikan kegiatan yang wajib bagi istri di rumah tangga, kan anak bayi nangis pengen diberi ASI, nanti dulu mama lagi sibuk nih, ini nikah apa enggak nih si Yungce misalnya kan. Nah, itu kan juga jadi nggak bagus gitu ya. Itu bisa haram hukumnya. Ya, ingat jangan dipotong ya video saya, tiba-tiba nanti bikin tagline dipotong pemburu konten Ustadz Adi mengharamkan drama Korea misalnya. Bukan itu yang saya maksudkan. Saya membahas tentang hukum umum apapun keadaannya. Ya, mau apakah Anda melihat gambaran, bahkan kajian sekalipun. Anda nonton kajian semacam ini misalnya, ya bahkan taklim, tiba-tiba kemudian melalaikan sholat. Harusnya sholat, kan Anda ngikutin taklim dulu misalnya, atau seharusnya memberikan ASI kepada anak. Jadi semua hukum diikat yang sama. Jadi ini pertama, hukum tingginya bisa jatuh haram jika memang kewajiban yang ditinggalkan dan ada unsur kesengajaan di dalamnya. Yang kedua, paling rendah bisa makruh. Kalau sifatnya bukan wajib tapi diterabaikan. Ya misalnya beres-beres di rumah gitu kan, kemudian misalnya nata-nata dan seterusnya, jadi ini diabaikan karena sibuk dengan nonton-nonton yang tadi disebutkan. Saya kira diatur waktunya lah, kan yang namanya drama, film dan sebagainya bukan sesuatu yang nyata.
Ya masa kita mengabaikan yang nyata demi yang fiktif gitu kan? Kan jadi aneh gitu. Kan suami Anda nyata gitu. Ngapain bikinnya sesuatu yang fiksi? Ya. Mohon maaf, anak Anda nyata, suami Anda nyata, kan? Pekerjaan kehidupan nyata. Kenapa kita sibuk dengan yang fiktif sementara kita abai dengan yang nyata? Itu artinya sedang ada setan memperdayai. Karena setan pernah berjanji, setan itu pernah bersumpah langsung kepada Allah sebelum dia turun ke bumi. Itu ada diabadikan di Quran surah keempat. Ya, surah keempat, surah An-Nisa. An-Nisa ya. Apa artinya An-Nisa? Sapi betina itu Al-Baqarah. Iya, sapi betina. Kalau An-Nisa iya, An-Nisa perempuan-perempuan. Jadi Al-Baqarah sapi betina, Ali Imran keluarga Imran, baru An-Nisa perempuan-perempuan. Tapi ingat Kang Andi, kalau ngaji itu nama-nama Al-Qur'an itu hanya boleh dibacakan dengan nama aslinya. Ya, kalaupun kita nyebut seperti ini ya, walaupun dia punya terjemahan. Misalnya ada An-Naml semut, An-Nahl lebah gitu kan, An-Nisa ibu-ibu gitu kan, perempuan-perempuan, Al-Baqarah sapi betina. Jadi kayak gini saya ngobrol nih, Kang Andi lagi ngapain nih? Saya mau rojaah surat apa? Surat semut misalnya. Nah itu nggak boleh. Ya, nanti ditanya, Ustadz apa? Saya surat Mama misalnya, An-Nisa gitu kan, surat semut, An-Naml, tidak. Jadi hilang i'jaznya, hilang keindahan kekagumannya. Jadi Al-Qur'an itu bisa agung ketika disampaikan dengan bahasa Qur'annya. Walaupun dia punya terjemahannya karena ada kisah di dalamnya. Nah di An-Nisa di ayat ke-118, bahkan dari 116, 17, 18 ya, sampai ke 119 bahkan, paling kanan dari tengah sampai ke bawah. Itu dari untayan setan yang dilaknat oleh Allah. La'anahullah la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Lalu dia berkata, ini yang kalimat yang penting di garis bawah. Wala udhillannahum wala umanniyannahum. Ya Allah, aku akan berusaha sekeras-kerasnya untuk menyesatkan anak cucu Adam supaya mereka jauh darimu, wala umanniyannahum, dan aku berikan angan-angan, imajinasi. Jadi diberikan angan-angan, dikasih imajinasi, bayang-bayangin, terus ya kayak gitu. Apa saja nanti perangkat yang bisa digunakan, bisa lewat handphone, bisa gambar, bisa TV, bisa di tempat-tempat kotor seperti kamar mandi. Itu kamar mandi itu tempat kotor ya teman-teman yang di sini tuh. Jadi jangan sampai cari imajinasi di kamar mandi, itu salah. Ya, kok lama amat, ngapain nggak keluar misalnya kan lagi ini nih cari imajinasi. Nah itu tidak tepat. Hati-hati karena itu ada permainan setan di dalamnya. Jadi kalau ada orang membayangkan larut dalam misalnya kayak tadi ada drakor dengan yang lain terus seakan-akan hadir dalam kehidupan nyata, bikin syukuran. Misalnya kan karena si Yongche nikah dengan si Cepi misalnya kan, wah itu di drama misalnya. Terus tiba-tiba dia yang syukuran kan jadi aneh tuh. Itu ada pengaruh yang sangat kuat. Mesti keluar dari zona itu, alihkan kepada Al-Quran, alihkan pada ibadah dan hadir di dalam kehidupan nyata. Saya kira itu ya. Allahu ta'ala alam bisawab.